Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan sahabat Quran dalam program Edu Quran yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya seorang muslim harus semangat dalam mempelajari perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia maupun akhiratnya. Oleh karena itu, di antara perkara yang tercela ketika seorang muslim meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat di akhirat seperti ilmu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan menurunkan az-zikr, menurunkan ilmu-ilmu agama dan menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mendapatkan hidayah darinya. Maka di antara perkara yang wajib kita lakukan adalah hendaknya masing-masing di antara kita meluangkan waktu untuk mengkaji Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama, secara khusus yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentadabburinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi isi kandungan maknanya, atau di hati mereka ada kunci-kunci yang menyebabkan tertutup untuk mempelajari ilmu agama termasuk ilmu Al-Qur'an. Sahabat ilmu Qur'an yang dirahmati Allah, berbicara masalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menunaikan hak-hak hurufnya, mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya, mempraktekkan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacakanlah atau bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam ayat yang mulia ini kepada kita semua untuk membaca kitabullah dengan tartil, dengan fasih, dengan menunaikan hak-hak huruf-huruf maupun hukum-hukumnya semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami bacakan kepadamu Al-Quran, maka ikutilah tata cara membacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti tata cara membaca Al-Quran yang ditalqinkan oleh Jibril alaihi salam. Oleh karena itu, ayat-ayat yang ada yang telah kami sebutkan menunjukkan akan kewajiban membaca Al-Quran dengan benar, dengan menunaikan hukum-hukumnya yang sudah dikemas dengan sangat sistematis dan mudah untuk difahami, yang bernama ilmu tajwid. Ilmu tajwid atau tahsin, ilmu yang dengannya kita dapat memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita, yang dengan mempelajarinya untuk kita bisa mempraktekkan membaca Al-Quran dengan baik, dan kata para ulama kita dapat melafazkan huruf-huruf dalam Quran dengan sefasih mungkin dalam rangka menunaikan perintah Allah yang Allah firmankan dalam surat Al-Muzammil yang sudah kami sebutkan tadi. Para ulama mengatakan di antara tujuan daripada memperbagus bacaan Al-Quran, wabil khusus mempelajari ilmu tajwid, adalah an-nutqu bi kalamillahi azza wa jal ala ahsani surah wa atammi dhabt, dalam rangka melafazkan kalamullah agar kita bisa membaca dengan cara yang paling sempurna. Orang Indonesia memiliki lidah Indonesia dan tidak boleh mengatakan saya tidak bisa membaca Quran dengan fasih karena saya orang Indonesia. Tidak. Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan Al-Quran bahasa Arab yang fasih. Kita wajib berusaha membacanya dengan sesempurna-sempurnanya bacaan. Di antara urgensi mempelajari ilmu tajwid dalam rangka mempraktekkan bacaan Al-Quran adalah hifdzul lisan anil lahni fi kitabillahi azza wa jal,
dalam rangka menjaga lisan kita agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan dalam mengucapkan Al-Quran, mengucapkan lafaz-lafaznya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan kesalahan, apalagi disengaja dan tidak mau belajar, maka terjerumus ke dalam dosa. Karena dia membaca Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan dalam Manzumah Al-Jazariyahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Mempelajari ilmu tajwid merupakan sebuah kelaziman, sebuah kewajiban. Barang siapa yang tidak mempelajari ilmu tajwid, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia berdosa karena menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengetahui tentang wajibnya membaca Al-Quran dengan menerapkan hukum-hukum tajwid, menunaikan hak-hak huruf, mempraktekkan teori-teorinya ketika membaca Al-Quran, maka dengan rahmat Allah dan kemudahan darinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk merilis insya Allah video-video yang berkesinambungan yang sahabat Edu Quran bisa mengikutinya dan terus memantaunya dan subscribe ya, agar tidak tertinggal dari penjelasan-penjelasan yang berkenaan dengan video-video seputar tata cara membaca Al-Quran. Silahkan kunjungi channel YouTube Al-Fatih Quran. Kemudian kita bisa mendapatkan banyak faidah dan manfaat dari channel YouTube tersebut. Setelah kita melihat video-video di channel YouTube Al-Fatih Quran, kita bisa bergabung ke akun sosial media Facebook Edu Quran untuk berdiskusi lebih lanjut terkait pembahasan-pembahasan seputar yang disampaikan dalam video-video sebelumnya atau hal-hal yang berkenaan dengan tata cara membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.